Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Widiawati dengan stambuk A1H1 20011. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 1 sampai bab 5. Bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris, yang tampak dan non-empiris yang tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua kata, philos, cinta, atau plia, persahabatan, tertarik kepada, dan sophos, hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, biasa disebut dengan hikmah. B. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, alimu yalamu, ilman yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Jadi ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. 1. Persamaan. Pertama, mencintai rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. Kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. Ketiga, memberikan pandangan yang bergandengan. 4. Mempunyai metode dan sistem. 5. Memberikan penjelasan objek, aktivitas, dan pengetahuan yang lebih mendasar. 2. Perbedaan. Pertama, objek material. Filsafat bersifat universal, ilmu bersifat khusus dan empiris. Objek formal. Filsafat bersifat non-fragmentas, ilmu bersifat fragmentas, spesifik, dan intensif. 3. Pelaksanaan. Filsafat dilaksanakan dalam satu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya aplikasi, kritis, dan pengawas ilmu. Diadakan riset lewat pendekatan ilmu dan error. 4. Muatan. Filsafat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman sehari-hari. Ilmu bersifat diskusif, pengetahuan, dan tidak tahu menjadi tahu. 5. Lingkupan. A. Filsafat memberikan penjelasan secara mendasar. Ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam. C. Tujuan filsafat ilmu. A. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu. B. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. C. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. D. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. E. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. 1. Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. 2. Anaximandros 610 sampai 540 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa unsur utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya yang dinamakan apeiron. 3. Pramedines 515 sampai 440 sebelum Masehi. Ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Pythagoras 580 sampai 550 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. 5. Protagoras 481 sampai 419
11 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran atau humanisme. 6. Socrates. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah salah satu dan tak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. 7. Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi. Menurutnya, kebenaran umum itu ada, bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam idea. 8. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia berlogika yang mendasar pada analisis bahasa yang disebut silogisme. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. Pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Kedua, perkembangan ilmu pada masa klasik. Ketiga, perkembangan ilmu pada masa kerajaan Islam. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. Masa Renaissance abad 15 sampai 16 Masehi. Zaman modern abad 17 sampai 19 Masehi. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Perkembangan filsafat pada zaman modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Pertama, zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah: pertama, santri, priai, abangan. Kedua, munculnya teknologi rekayasa genetika. Ketiga, munculnya teknologi informasi. Keempat, munculnya teknologi partikel elementer. Kelima, sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu: pertama, pengetahuan bias. Kedua, pengetahuan ilmu atau science. Ketiga, pengetahuan filsafat. Keempat, pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami satu subjek tertentu. Kedua, pengetahuan bersifat prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. Ketiga, ilmu. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. A. Realisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal yang memiliki hubungan seperti organ tubuh. 2. Sumber pengetahuan. A. Empiris. Menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. B. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. C. Intuisi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. D. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. Pertama, kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau tidak diadakan. Ketiga, kebenaran semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Menurut Al-Ghazali, pertama ilmu syariah, kedua ilmu akliyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi.
Pertama, ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos, ada, dan logos, ilmu. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. Pertama, monisme atau Anaximander 585 sampai 528 sebelum Masehi. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu gejala saja, tidak mungkin dua. Dualisme atau Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasa dan spirit. 3. Pluralisme atau Anaxagoras dan Empedocles. Aliran ini berpendapat bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri atas 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. 4. Nihilisme atau Gorgias 483 sampai 360 sebelum Masehi. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Kelima, agnotisme atau Soren Kierkegaard 1813 sampai 1855. Aliran ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. B. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat, dengan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta bertanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuannya. Di antaranya, pertama, metode induktif, kedua, metode deduktif, ketiga, metode positivisme, keempat, metode kontemplatif, kelima, metode dialektis. C. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani akios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah suatu yang memiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman kendala. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. Pertama, koordinator kegiatan masyarakat. Kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Ketiga, penyampaian pemikiran dan perasaan. Keempat, penyenangan jiwa. Kelima, pengurangan kegoncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa dikarenakan bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita berpaling kepada matematika. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif, namun ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi
Tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. C. Statistik. 1. Pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin status atau negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. 2. Sejarah perkembangan statistik. Abraham Demoitre 1667 sampai 1794 mengembangkan teori galat atau kekeliruan. 2. Thomas Simpson 1757 menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Ketiga, Pierre Simon de Laplace 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson. Fisher 1890 sampai 1962 menganalisis varians dan covarians, uji signifikan dan teori. 3. Hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam suatu proses berpikir ilmiah. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif. Statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Pertama, tujuan statistik terbagi menjadi 2. Tujuan kegiatan praktis, tujuan kegiatan keilmuan. 5. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. 6. Peran statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. 7. Penerapan statistika. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penanaman modal, dan lain-lain. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir yang benar dengan cara 1. Mencintai kebenaran. 2. Mengetahui apa yang sedang dikerjakan. 3. Mengetahui apa yang sedang dikatakan. 4. Pembedaan dan pembagian yang semestinya. 5. Mencari definisi yang tepat. 6. Mengetahui apa yang sedang disimpulkan. 7. Menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi. Itulah paparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.